teng Gus Sofa, Gus Alwi, teng putra-putra ning Aina, Ar-Risalah itu menjadi inspirasi hukum. Dulu zaman Imam Ghazali ada orang pamit mau jadi ahli fikih. Sama Imam Ghazali nggak boleh, udah kamu jadi dokter saja. Terus ditanya, kenapa engkau sebagai ulama kok malah fatwa saya jadi dokter? Kata beliau, banyak negara Islam yang karena nggak ada yang belajar dokter harus berobat ke dokter yang non Muslim. Begitu juga di dunia ekonomi, di dunia politik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang dikenal dengan usul fikih. Dulu Imam Syafi'i itu bencinya sama orang kaya itu Masya Allah, karena beliau lahir miskin dari komunitas miskin, dan beliau referensinya miskin itu lebih menyelamatkan karena lebih ringan hisabnya. Itu malaikat bagian hisab. Kalau hisab orang miskin kan pusing, nggak ada yang bisa dihisab kan. Mau dihisab apanya, hanya beras 1 kilo kan nggak ada dosanya kan, karena darurat. Tapi setelah beliau ngaji usul fikih masyhur itu, beliau datang ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini asal usul beliau ngarang kitab Ar-Risalah. Itu emas itu tumpuan di meja. Kalau ngitung uang itu di depan umum. Makanya ini juga jadi fikih. Makanya menurut saya kiai-kiai itu kalau ngitung uang banyak kesunatannya di depan umum, biar orang nggak kepikiran nyalami template. Karena uang kiainya sudah banyak. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang di ruang tamu. Imam Syafi'i ini penguatan terhadap nama Ar-Risalah punya Aina, karena Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling melegenda. Kenapa engkau mengumpulkan uang sebanyak ini? Engkau orang alim. Biasanya orang alim itu gak suka uang, gak suka harta. Terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini guru kedua, termasuk guru kesekian lah dari Imam Syafi'i. Oh berarti saya orang alim, orang soleh gak punya uang. Iya, orang alim biasanya gak punya. Sudah tak kasihkan orang fasik biar dipakai dugem, dipakai main perempuan, dipakai judi. Jangan, pakai jenengan saja. Kalau orang soleh nanti manfaat. Oh berarti orang soleh oleh sugem pun angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i berpikir rubah. Awal perubahan itu karena beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau menjadi al-usuli, orang yang berpikir secara usul fikih. Lama-lama terus beliau ngarang kitab yang terkenal itu namanya kitab Ar-Risalah. Terus nama Risalah itu semoga nama yang tidak main-main, benar-benar nama yang mencerminkan keilmuan yang dalam. Karena di kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i benar-benar menganalisis cara al-istinbat minal kitabi was sunnah. Ya, terus beliau kalau ditanya masyhur itu ya, apa dalilnya perempuan misalnya mimpin, beliau cerita, ini wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Semuanya itu ada dalilnya. Meskipun nanti ada aturan-aturannya, tapi Imam Syafi'i itu begitu fasih. Dan ini bisa kita lihat kalau kita belajar kitab Ar-Risalah, karena logika yang dibangun kayak tadi. Boleh nggak polisi perempuan jadi polisi? Pertama pilihannya pasti tidak boleh, karena ada wilayah-wilayah yang ekstrim, takut diperkosa, takut mengalami pelecehan seksual macam-macam. Tapi ketika pertanyaannya dibalik, ketika kejahatan ada yang bentuknya nyuwun sewu pemerkosaan dan harus dites terbukti tidak diperkosa benda apa-apa, terus kalau polisinya lelaki semua terus gimana? Begitu juga dokter kandungan, dulu tuh geger, dokter kandungan tuh boleh nggak dari lelaki, geger. Tapi setelah Rasul Masyadi didatangkan dokter kandungan, itu dari 10 yang tes, itu yang lulus lelaki semua, yang perempuan nggak lulus. Karena ketika melihat pendarahan, si perempuan ini kaget terus pingsan. Akhirnya yang dablek-dablek ini yang lulus jadi dokter. Nah, akhirnya terus mulai ahli fikih itu mikir dari penjelasan tadi. Apalagi kalau menunggu lama, terus jaraknya jauh, dia harus ke tempat prakteknya malam-malam. Kan kadang bayi juga mintanya lahir setengah 2 dini hari. Nah, itu kan juga repot itu kalau singkat cerita akhirnya mau tidak mau ahli fikih ini mendengar dengan kondisi-kondisi seperti itu. Lagi-lagi jawabannya di kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah itu kitab di mana Imam Syafi'i itu berargumen. Sama seperti tadi, kiai besar diundang di musola kecil itu kalau nggak datang, dulu dianggap sombong. Mentang-mentang sudah besar diundang musola kecil nggak mau. Tapi setelah ada fikih itu, pikirannya dibalik. Wong jatah kiai cilik kok dijupuk yo. Nah itu kalau tokoh-tokoh besar boleh di kampung-kampung kan kasihan yang
ibu-ibu pedagang. Nah, sekarang kalau kiai besar, payune kiai desa pendak manakipan ae sing kiai teko, kiai gede. Apa dadi lakone ra sida kan begitu. Wong saya berkali-kali ngalamin tuh, kalau saya nggak datang di acara-acara gitu, mesti kiai kampungnya matur nuwun Gus jenengan gak teko, muga ya karena mereka jadi lakon kalau saya datang kan mahjub. Nah itu kan terus jadi mindset fikih juga. Ternyata cara pandang nak teko kiai yang sopan, kiai gede kok diundang musola cilik teko. Itu mungkin kata orang banyak seperti itu, tapi tanyakan kiai RT itu. Sopan opo? Jupur rezekine wong kan begitu. Nah, fikih-fikih seperti ini itu adanya di kitab Ar-Risalah itu. Jadi Ar-Risalah itu kitab yang luar biasa. Jadi berkali-kali kalau matur sudut pandang itu harus kuat. Ya, sudut pandang itu harus kuat. Ya tadi misalnya Imam Syaroni dulu itu ditanya, kenapa engkau sekarang suka jadi orang kaya padahal dulu Anda senang jadi orang miskin. Beliau cerita ada ulama ditanya seperti itu terus ngendikan li'afuza billadzatil khitab, supaya saya kalau ada khitabnya Allah itu tidak ngenes. Khitab apa? Wa anfiqu fisabilillah, kamu harus berderma di jalan Allah. Uang saja tidak punya kok disuruh berderma, supaya kalau baca Quran itu tidak ngenes teman-teman gitu. Dan misalnya baca itu bi amalikum, saya tidak punya harta. Ya semuanya walhasil saya minta lah, baru karena kitab Ar-Risalah itu yang miskin dia seneng karena nanti tidak ada hisab, yang kaya juga seneng karena lebih manfaat pada orang banyak, yang nggak jabat ya seneng karena meringankan hisab, yang jabat seneng karena pahalanya banyak karena ngurus orang nopo banyak. Kalau nu aslinya terkenal ibu bukan seneng, nanti saat ini kalau bukan nanti ngurus median bukan nanti pasrah pangeran sebuah urusan. Tapi dongo menolak itu di bukan mandi kalau pangeran. Mereka ngomong nak sing wong carane ngaji gratisan ngeliwat wong koyo pulau-pulau ngeten iki. Karena kalau yang terkenal itu semuanya matre, itu juga repot umat. Tapi nak kalau terkenal kalau yo repot. Wis la haula wala quwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau suwon niki memang diminta ngaji ilmiah ya. Kalau minta pondok ini harus menjadi pondok ilmiah, yaitu misalnya ada dokter yang muslim, muslimah, soleh, solihah, anggap saja itu awal dari praktek islami di dunia kedokteran. Misalnya di kepolisian juga sama, di birokrasi juga sama, karena berkahnya hidup itu kalau dikawal orang soleh. Wa maka nawu yu'adzibahum wa anta fihim. Komunitas yang tidak soleh, ada satu saja yang soleh. Soleh itu bisa materinya karena soleh, kayak para habaib atau Rasulillah, atau soleh karena perilakunya, atau soleh karena keinginannya. Itu semuanya berkah, menjadikan azab ini tidak turun. Wa maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Terus kula boten saged matur kata-kata, wong kula teko-tok pun sopan, pun ganjaran kula mun kathah niku pun. Kula nak ngaji di rumah pakai kitab itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Kalau ngaji seperti ini itu kan kayak kedikte gitu. Temanya diatur, jamnya diatur. Saya itu kiai yang paling pantangan diatur, tapi karena kalah sepuh ya sudah, jadi ganjaran ngaji ini tidak ilmiahnya tapi tawaduk saya gitu. Mugi barokah tawaduk niki kula nggih untuk barokah Pondok Lirboyo ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.